Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messengers. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur dapat mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun jalan kehidupan kita, orang-orang yang menaruh iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru, rahmat yang baru, Engkau karuniakan kepada kami untuk kami dapat beraktivitas dengan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar kami Sobat Messenger akan mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami untuk mengerti, mengajar, bahkan mendorong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat ke-15 hingga ke-17. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 15 hingga 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah nyanyikan lagu pujian. Nyanyikan lagu pujian. Ada seorang pendeta yang sedang melakukan orientasi di sebuah daerah terpencil, di mana dia akan melayani sebagai misionaris di daerah itu. Dan daerah ini dekat dengan hutan yang besar. Maka ketika hari pertama pendeta ini datang ke daerah yang terpencil ini, dia diajak berkeliling oleh seorang jemaat setempat untuk mengenal daerah di mana dia akan melayani masyarakat di daerah itu. Pendeta itu kemudian melihat, memandang, menyaksikan desa ini dekat dengan hutan yang begitu besar dan lebat. Tentu ada binatang-binatang liar dan buas yang berkeliaran, bahkan mungkin bisa masuk ke desa itu. Maka pendeta ini kemudian bertanya kepada jemaat lokal setempat ini, kalau saya sedang melawat jemaat dan pulang sampai malam hari, bagaimana saya dapat menghindari serangan binatang buas? Tanya pendeta itu. Maka sang jemaat itu mengatakan, oh, dengan membawa obor, Pak. Dengan membawa obor. Pendeta itu kemudian tercengang. Loh, begitu mudah ya? Apakah cukup dengan membawa obor saja kita bisa terhindar dari serangan binatang buas? Jemaat itu kemudian mengatakan, tergantung, Pak. Tergantung seberapa cepat Pak Pendeta ini mampu berlari menghindari serangan binatang buas.
Ya, dengan membawa obor, tidak semua binatang buas itu ketika dilawan, dia akan menjadi takut. Ada sebagian binatang buas tetap menyerang, tetap menerkam, tetap memangsa manusia. Karena itu, obor yang dibawa bukan saja untuk melawan binatang buas, tetapi juga menerangi ketika manusia, penduduk setempat atau Pak Pendeta itu lari menghindar dari serangan binatang buas, lari secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya. Dan obor itu akan menjadi penerang pada malam hari. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Sobat Messenger, seringkali kita tidak dapat menggunakan alat yang kita miliki secara efektif dan lebih baik. Acap kali alat yang kita miliki tidak kita gunakan secara maksimal. Contohnya, smartphone, HP yang canggih. Ada orang-orang tertentu ketika memiliki HP yang canggih, tetapi hanya sanggup untuk telepon saja. Aku isone mak telepon kok. Saya biasanya cuma pakai itu untuk telepon. Yang lain saya enggak bisa. Internet apa itu? YouTube apa itu? Facebook apa itu? Saya enggak tahu. Saya biasanya pakai handphone ini hanya untuk telepon. Padahal ada banyak fungsi yang ada di sana. Jadi tidak efektif alat yang dimiliki. Komputer sekarang begitu canggih. Laptop begitu canggih. Tapi ada sebagian orang mengatakan, aku bisanya cuma buat ketik saja. Yang lain tidak bisa, yang lain tidak mampu saya lakukan. Ada fungsinya, ada kegunaannya, tapi saya tidak sanggup untuk menerapkannya, menggunakannya. Itu juga yang terjadi di tengah kehidupan jemaat di Kolose. Mereka hidup di tengah penderitaan, mereka hidup di tengah tekanan, mereka hidup di tengah aniaya, baik itu pemerintah Romawi ataupun orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen di kota Kolose hidup di tengah berbagai ancaman, tekanan, dan aniaya. Karena itu Paulus menasihatkan kepada mereka untuk hidup di dalam damai sejahtera Kristus, saling menghiburkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Meski hidupmu ada di dalam penderitaan, hidupmu ada dalam kesusahan, tapi damai sejahtera Kristus itu selalu memancar dalam kehidupanmu. Serta tindakanmu, perkataanmu, perilakumu dikatakan benar di hadapan Yesus Kristus. Tetap melakukan apa yang benar meski kamu hidup di tengah penderitaan, kesulitan yang kamu hadapi. Ini bukan hal yang mudah bagi jemaat di Kolose. Karena itu Paulus mengingatkan akan pentingnya mazmur, pentingnya puji-pujian dan nyanyian rohani bagi jemaat di Kolose di tengah kehidupan orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Paulus mengingatkan agar perkataan Kristus itu diam di antara kamu. Artinya disimpan di dalam hati dan pikiran mereka kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengingat kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengingat, menghafal ayat-ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab? Salah satu cara adalah dengan menyanyikan lagu pujian. Ya, ada beberapa pujian rohani yang dituliskan, diinspirasikan dari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab.
Paulus mengingatkan karena itu di dalam ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Paulus menekankan pentingnya mazmur, pentingnya puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi tidak sekedar kita dengar, kita nikmati, tetapi kemudian Paulus mengingatkan untuk nyanyikan lagu pujian rohani itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai tuntunan, sebagai pimpinan dan perilaku kehidupan kita. Misalnya di dalam Mazmur 119 ayat 11 dan 105. Apa isinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Ada sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh iya, firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita setiap hari, agar sikap kita, tindakan perbuatan kita, serta tutur kata kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Atau bagi kita yang sedang dalam kedukaan, kesedihan, kesepian, dan beban pergumulan yang berat, kita tidak terfokus kepada masalah kita, tapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan Allah itu setia. Ayat apa yang dapat menghiburkan kita? Oh, Mazmur 23. Bunyinya seperti apa? Ada sebuah pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ada pujian yang dituliskan, diinspirasikan dari kebenaran firman Tuhan yang dapat menyegarkan kita, menghiburkan kita, berikan kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita rindu untuk mengagungkan kebesaran kasih Tuhan, kita bisa memujikan Mazmur 63. 63. Bagaimana bunyi Mazmur 63? Ada sebuah pujian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Wah, ternyata ada pujian juga yang menyatakan isi kebenaran firman Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memuji-muji melalui pujian rohani ini, iman kita terus diteguhkan sebagai ungkapan syukur kita atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jangan pernah Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger meremehkan lagu pujian rohani. Jangan menganggap sepele ketika ada seseorang yang menyanyikan lagu pujian rohani. Karena itu di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita semakin hari setia kepada Tuhan, yang menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari demi sehari.
Paulus menyadari pentingnya dalam kehidupan orang-orang percaya menyanyikan lagu pujian. Jemaat di Kolose dikuatkan melalui lagu pujian, mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Kolose dikatakan hidup dengan bersyukur, hidup dengan penuh sukacita di tengah segala penderitaan yang kamu alami. Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu dan disadarkan melalui apa? Tadi menyanyikan lagu pujian rohani. Bapak, Ibu, saudara, sobat messenger, jikalau dalam kehidupanmu hari ini engkau bersedih, engkau ada di dalam pergumulan yang berat, ada di dalam ketidaktahuan kemana harus melangkah, nyanyikan lagu pujian rohani yang menjadi favorit kita, kesukaan kita. Kita dapat menikmatinya melalui media sosial atau di internet, di YouTube. Ada banyak lagu-lagu pujian rohani yang akan menolong kita terus teguh di dalam Yesus Kristus. Bahkan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Dan salah satu yang menarik perhatian saya kepada kekristenan, kepada Yesus Kristus, ketika satu kali dalam perjalanan pulang, karena rumah saya dekat gereja, saya mendengar sebuah puji-pujian yang dinaikkan oleh sekelompok paduan suara. Ketika dengar lagu itu, saya merasa bahwa Yesus Kristus, Tuhan Allah itu maha hadir, maha kuasa, yang memelihara setiap umat pilihannya secara sempurna. Pujian dinyanyikan dalam bahasa Inggris, tetapi saya memahami apa yang dinyanyikan. Dan itulah yang menggerakkan hati saya kemudian datang kepada Yesus Kristus. Karena itu, mari setiap hari kita dengarkan lagu pujian rohani, kita nyanyikan, kita bagikan kepada banyak orang, sehingga melaluinya nama Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur. Setiap kali kami memandang rendah, mengabaikan akan pentingnya menyanyikan pujian rohani dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berpikir itu hanya sebuah nyanyian, sebuah lagu. Tetapi dalam pujian rohani ada firman Tuhan yang diinspirasikan, dituliskan di sana, yang menjadi rema dalam kehidupan kami, yang mendengar, yang menyanyikan, sehingga kami terus diteguhkan iman percaya kami. Bahkan melaluinya ada orang-orang yang datang kepada Yesus Kristus. Berkati kami sobat messenger untuk senantiasa setiap hari kami dapat menyanyikan lagu pujian rohani yang memperteguh iman percaya kami di tengah berbagai pergumulan yang kami alami. Kami mau serahkan
sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus berkati, memberikan semangat, memberikan kekuatan serta hikmat agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Cukupkan akan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini di tengah keluarga, di dalam pribadi kami, bahkan dalam lembaga-lembaga pelayanan kami. Engkau yang memberikan pertolongan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga pendidikan Kristen menjelang penutupan tahun ajaran 2020-2021 ini. Engkau yang memberikan pertolongan. Setiap hasil pembelajaran, sungguh Engkau yang akan berkati, bukan saja intelektual yang kami bangun, tetapi juga kehidupan kerohanian setiap peserta didik. Mereka terus setia kepada Yesus Kristus, bahkan melaluinya ada keluarga-keluarga, ada orang-orang yang datang kepada Yesus Kristus. Berkati untuk para guru dan mereka yang terlibat di dalam dunia pendidikan ini, dalam mengakhiri tahun ajaran. Engkau yang berikan hikmat serta pertolongan, mereka dapat menerima dengan puas, dengan penuh sukacita, kerja keras, jerih lelah di dalam dunia pendidikan Kristen ini, bukan saja nilai, tetapi juga karakter serupa Kristus yang terus dibangun dalam kehidupan setiap murid. Cukupkan akan biaya operasional dari setiap lembaga pendidikan sekolah Kristen ini. Tuhan yang akan menolong. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan untuk aparat keamanan di dalam menjaga, mengendalikan, mengelola keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Berikan hikmat, berikan disiplin, berikan kasih, sehingga di dalam setiap kesulitan, permasalahan, problem yang dihadapi, mereka boleh memberikan satu respon tindakan yang tepat di tengah masyarakat, tetap terpelihara stabilitas, keamanan, bahkan kerukunan di antara masyarakat yang beragam di Indonesia ini. Berkati untuk keluarga-keluarga dari anggota TNI, Polri yang tidak bersama-sama karena mereka mengambil tugas negara. Engkau yang juga memberkati kebutuhan di tengah keluarga, relasi antara setiap anggota keluarga pun Tuhan Yesus tetap akan bina dan pelihara, sehingga negara kami Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat Messenger, dengarkan, nyanyikan lagu pujian rohani setiap hari dalam kehidupan kita. Maka iman percaya kita semakin teguh, bahkan kehidupan kita, perilaku kita pun didapati sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.